Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Jumpa lagi dengan saya, Pak Aji. Oke, kita lanjutkan materi pertemuan yang kedua, masih berhubungan dengan nirmana. Langsung saja. Dalam nirmana, penyusunan merupakan suatu proses pengaturan atau disebut juga sebagai komposisi dari bentuk-bentuk menjadi satu susunan yang baik. Ada beberapa aturan yang perlu digunakan untuk menyusun bentuk-bentuk tersebut. Walaupun penerapan prinsip-prinsip penyusunan tersebut tidak bersifat mutlak, namun karya seni tercipta harus layak disebut karya yang baik. Prinsip-prinsip ini bersifat subjektif terhadap penciptanya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar nirmana. Ada 5. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity, yaitu merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau, yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan, misalkan warna, raut, arah, dan sebagainya, maka kesatuan telah tercapai. Yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Seperti halnya jika kita melihat pohon atau bangunan yang akan roboh, kita merasa tidak nyaman dan cenderung gelisah. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan. Dalam bidang seni, keseimbangan ini tidak dapat diatur tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan di mana semua bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Di samping adalah contoh keseimbangan dalam nirmana. Yang ketiga adalah proporsi atau proportion. Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keselarasan dalam sebuah karya. Untuk itu diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang proporsi agung atau the golden mean. Adalah proporsi yang paling populer dan dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur. Di samping merupakan contoh proporsi dalam bidang nirmana. Yang keempat adalah irama atau rhythm, adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Dalam bentuk-bentuk alam dapat diambil contoh pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur rupa. Di samping adalah contoh dari irama dalam nirmana. Yang kelima, yang terakhir adalah dominasi atau domination. Merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam karya seni dan desain. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut center of interest, focal point, dan eye-catcher. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Di samping merupakan contoh dominasi dalam bidang nirmana. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar seni dan desain. Yang pertama adalah ruang kosong atau white space. Bertujuan untuk karya agar tidak terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan sebuah objek menjadi dominan. Yang kedua adalah kejelasan atau clarity. Bertujuan untuk mempengaruhi penafsiran penonton akan sebuah karya. Bagaimana karya tersebut dapat dengan mudah
dimengerti, dan tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda. Yang ketiga adalah kesederhanaan atau simplicity. Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang. Kesederhanaan sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian kesederhanaan mendorong penikmat untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. Yang keempat adalah emphasis atau point of interest atau pusat perhatian. Merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar seni dan desain. Yang terakhir, nirmana menjadi menarik karena adanya kompleksitas, harmoni, banyaknya bentuk, banyaknya penipuan mata, atau terkadang objek membuat seakan-akan bergerak padahal tidak. Tapi kesemuanya berujung pada bagaimana cara pandang kita atau cara pandang audiens sendiri. Ini lebih menuju pada unsur seni dan estetika seni rupa atau estetika desain. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Mukti Haji Maskuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.